Halo Ibu. Halo Mbak. Lagi pemeriksaan apa ini Bu? Calon BBB. Halo Ibu. Ya Shinta, salam kenal Bu. Namun kata juga pernah bilang gila, takkan pernah hilang jiwa. Di antara sejumlah bilang yang menggila di samping kau. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya Ibu Bapak. Tapi yang terpenting jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Dan sekarang semua rasa sudah gila, dan gila pun merasakan punya jiwa. Namun kau tak pernah juga bilang gila, Halo. takkan pernah hilang gila. Di antara sejumlah bilang yang menggila di samping kawanmu, jangan kau buang yang merasakan berjiwa di samping lawan. Dan ku harap menjadi bagianmu, ku bisa gila tak berharap. Dan ku harap menjadi harapanmu. Aku secara pribadi sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini untuk selalu dilaksanakan. Mungkin nggak bisa setiap minggu, tapi minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali lah, supaya untuk jadi tempat larinya teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lagi gabut, supaya punya kegiatan-kegiatan yang tergolong ini sangat produktif ya. Dan kebetulan juga menjadi minat teman-teman muda di DIY hari ini. Pernah nggak sih Kak mengalami tantangan dan juga tekanan? Kemudian bagaimana sih Kak cara mengatasi tantangan tersebut? Tentu tantangan pasti selalu ada ya di setiap hal yang kita kerjakan. Tapi aku hari ini menghadapi beberapa tantangan khususnya ketika kita bicara tentang kesehatan mental. Mungkin secara spesifiknya lebih kepada banyaknya faktor eksternal yang kemudian membuat mental kita ini tertekan ya. Kalau istilahnya mungkin hari ini aduh kena mental nih. Bukan karena generasi strawberry ya, tapi lebih kepada aku sendiri punya karakter yang terkadang itu suka nggak enakan sama orang. Tapi di waktu yang sama juga kita nggak bisa memenuhi seluruh ekspektasi orang. Itu salah satu tantangan yang kemudian memaksa aku untuk mulai belajar bilang enggak ketika hal tersebut tidak masuk agenda prioritas. Itu butuh suatu skill sih untuk lebih tega sama orang ya. Tapi nggak ada niat jahat sebenarnya, tapi lebih juga menyelamatkan mental diri sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangan terbesar hari ini menurutku adalah tadi gimana membagi waktu peran sebagai istri, anak pertama, caleg. Pada akhirnya yang dikorbankan adalah waktu bersama keluarga dan suami. Tapi bisa diselamatkan karena adanya komunikasi juga ya dengan keluarga dan suami. Terus yang ketiga adalah hari ini mungkin politik belum didominasi oleh teman-teman muda. Nah ini PR untuk caleg-caleg yang muda juga, bagaimana tetap bisa tahu unggah-ungguh ke senior-senior. Itu harus jadi catatan kita bersama. Karena ketika kita nyalek tergolong masih muda dan itu kerap dilihat sebelah mata. Bagaimana kemudian kita harus menunjukkan bahwa kita anak muda yang punya value, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi kembali lagi harus tahu unggah-ungguh, bisa dialog sama senior, itu kemudian membantu meminimalisir aku ketika aku tahu kayaknya nih orang nggak welcome sama aku karena terlihat masih muda, supaya nggak dilihat sebelah mata. Itu ya masih suka ada lah tantangan seperti itu. Apa sih pesan atau saran yang ingin disampaikan Kakak kepada generasi perempuan masa kini agar nantinya dapat mencapai potensi penuh di berbagai aspek kehidupan ini? Wow. Apa sih Kak kesan dan pesannya? Pertanyaannya berat ya.
Salah satu pesan mungkin kita sebagai perempuan dan teman-teman muda jangan patah semangat untuk selalu belajar dan mencari tahu. Apalagi hari ini kita hidup di era bisa dibilang 24/7 kita tuh pegang handphone gitu. Kita mungkin nggak main Instagram atau TikTok dalam satu hari, itu jarang banget ya. Jadi kita harus memanfaatkan si benda ini untuk mensuplai kebutuhan informasi otak kita. Tapi di sisi lain aku yakin bahwa informasi yang kita tampung di media sosial itu juga bisa memberikan dampak positif, terutama ketika kita bicara tentang soft skill. Itu yang pertama. Yang jangan pernah berhenti untuk jadi curious, kayak eager untuk belajar terus. Yang kedua, kita harus mulai menentukan skala prioritas, karena kita nggak bisa menuhin semuanya. Mau work-life balance itu menurut aku mitos ya. Kita harus menentukan skala prioritas, mana yang menjadi tier pertama, itulah yang kemudian jadi agenda prioritas kita. Yang ketiga, memperluaslah koneksi. Hari ini tadi kita hidup di era media sosial. Dengan mudah kita mengapproach, belajar dari orang-orang, belajar dari tokoh-tokoh, mengambil data, penelitian, semuanya itu terasa mudah ketika ada media sosial dan internet. Nah, harapannya dari situlah kemudian networking terbangun. Hari ini kita itu hidup di era kolaborasi dan sinergi. Jadi manfaatkanlah media sosial ini sebaik mungkin untuk selalu terkoneksi dengan lintas generasi, lintas komunitas, lintas apapun itulah. Yang penting karena tujuannya adalah untuk mengasah soft skill tadi juga.